kecil kan belum ada dosa nih, mungkin peka, mungkin dia ngelihat kali kayak gitu, apa diajak bercanda atau gimana mamanya bagian ya, mudah-mudahan mah baik-baik aja gitu, anak-anak sehat semuanya kayak gitu. Harusnya aku bisa nanya terus aja sama dia. Ya cukup menyesal, tidak banyak berbicara lagi. Aku berharapnya semuanya juga cepat beres ya, mau siapapun pihaknya. Mudah-mudahan doaku cepat selesai. Sehat, terus bayinya juga nyusunya pintar lagi. Air susunya banyak, alhamdulillah. Abi pesan pokoknya depannya Ahmad gitu. Memasuki tahun 2026, publik kembali menengok ke belakang, mengenang 2025 sebagai tahun yang syarat emosi di dunia hiburan tanah air. Tahun itu bukan hanya dipenuhi sorotan prestasi, tetapi juga rangkaian kisah pilu dan bahagia yang meninggalkan jejak mendalam. Kisah duka membuka perjalanan 2025. Pada bulan September, Happy Asmara harus menghadapi kenyataan pahit di awal pernikahannya. Pedangdut ternama itu mengalami keguguran, sebuah kabar yang ia sampaikan sendiri melalui akun media sosialnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun dengan kekuatan hati yang begitu tegar, Happy Asmara mencoba mengikhlaskan kepergian anak pertamanya. Gak apa-apa ya begini dulu, sekarang gak apa-apa, oke, besok kita kuat ya, kita bangkit, besok kita semangat, besok kita bisa. Ujar Happy melalui akun Instagramnya. Tak cukup sampai di situ, di bulan sebelumnya publik juga dibuat haru oleh kisah Rafa Raffi, putra dari almarhumah Mpo Alpa. Kepergian Mpo Alpa di usia yang terbilang muda meninggalkan dua anak kecil yang kini harus tumbuh tanpa sosok ibu. Dalam duka tersebut, Idung menyatakan kesiapannya untuk membesarkan Rafa dan saudaranya, sebuah tanggung jawab besar yang menyentuh hati banyak orang. Ya yang benar-benar sulit ya bukan di hati tuh, saat kita tuh kalau lagi makan tuh ditungguin, kita dituangin air, ditungguin, dikasih minum kayak gitu, sampai ditungguin sampai habis, sampai selesai piring itu dibawa ke tempat cucian piring, ditaruh kayak gitu. Pokoknya momen saya makan pasti ditungguin sama almarhumah, karena benar-benar pengen mencari surga kayak gitu. Selama berapa tahun menikah tuh Bang? Ya, selama 12 tahun ini menikah ya saya makan tetap dilayani sama almarhumah kayak gitu. Dan kalau almarhum belum pulang, saya juga bisa belum pulang, sama-sama nungguin gitu. Almarhum udah pulang duluan, dia nungguin saya makan, atau saya udah pulang duluan di rumah, almarhum belum pulang, saya tungguin juga makan. Pokoknya serba berbarengan kalau makan saya. Dan saya emang nggak bisa tipikal, almarhumah tahu saya nggak tipikal, bukan tipikal yang bisa sendiri kayak gitu. Kayak makanan masih disendokin sama almarhumah, makan gitu, masih dijamu lah gitu. Bener-bener istri yang baik lah kayak gitu. Melayani ya? Melayani, makanya kan waktu almarhum ngedrop tuh, almarhum ngedrop ataupun sakit tuh saya harus melayani almarhum kayak gitu, karena semasa sehatnya ataupun apa dia melayani saya dengan baik gitu kan. Saya tetap di sampingnya sampai akhir hayatnya kayak gitu, tetap saya layani, saya peluk, dia tidur nggak bisa tiduran lagi, dia pelukin, saya sambil berdiri dia duduk kayak gitu, megang kencang banget kayak gitu. Mencari sosok ibu yaitu sampai sepanjang hayatnya, ibunya tetap ada di hatinya kayak gitu. Kalau untuk anak kecil kan belum ada dosa nih, mungkin peka, mungkin dia ngelihat kali kayak gitu, apa diajak bercanda atau gimana mamanya, suatu bagian ya, mudah-mudahan mah baik-baik aja gitu, anak-anak sehat semuanya kayak gitu. Kalau sekarang udah enggak gitu. Itu malam pertama maminya dikubur, hari pertama malamnya panas, pas panas dicariin baju mami yang pakai terakhir tuh, dipelukin, alhamdulillah udah nggak cengeng kayak gitu. Deretan kabar kehilangan berlanjut dengan kepergian Epy Kusnandar. Tahun 2025 terasa begitu berat bagi sang putra Quentin yang harus kehilangan ayah sekaligus mentor dan panutan hidupnya. Ironisnya, duka tersebut datang bertepatan dengan momen penting dalam hidup Quentin, yakni perilisan film perdananya. Sebuah titik balik emosional yang memperlihatkan betapa rapuh sekaligus kuatnya perjalanan seorang anak dalam menghadapi kenyataan. Pesan terakhir dari Papi, bukan pesan sih sebenarnya sih. Papi sempat berpamitan sama aku, tapi dia hanya cuma ngomong sekedar pamit ya.
Itu pesan terakhir yang disampaikan papi sama aku. Padahal aku tahu papi mau pamit kemana. Soalnya sore-sore itu dia emang mau pergi kan ke warung yang baru itu. Tapi jam 8:30 malam dia ngomong gitu lagi, pamit ya. Tanpa aku bertanya mau kemana, tanpa dia bilang mau kemana juga. Ya aku pikir harusnya aku bisa nanya terus aja sama dia. Ya cukup menyesal tidak banyak berbicara lagi. Papi pernah bilang kalau kamu harus terus bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin. Aku harus mulai melakukan dan ulanglah beribu-ribu kali, ratus-ratus kali. Di pertengahan tahun, media sosial kembali digemparkan oleh pengakuan Erika Carlina. Ia mengungkap bahwa dirinya tengah hamil besar dan harus menghadapi proses persalinan di tengah pusaran kasus hukum yang menyeret nama DJ Panda. Sorotan publik pun kian tajam, hingga akhirnya menjelang akhir tahun kasus tersebut mulai menemukan titik terang dengan pencabutan laporan yang dilakukan oleh Erika. Aduh, aku sebenarnya aku udah pengen ngejalanin semuanya, nggak mau berseteru dengan siapa-siapa lagi. Aku berharapnya semuanya juga cepat beres ya, mau siapapun pihaknya. Mudah-mudahan doaku cepat selesai, mau dari pihak manapun, supaya semuanya juga bisa menjalankan karirnya dan aktivitasnya kembali. Pihak pelapor juga mau damai kok. Kalau dia nggak mau damai, ngapain datang ke RJ? Ngapain ngokein RJ, ya menerima permohonan RJ kita, ngapain beliau datang, dan ngapain mengirim pengacara, bahkan sampai berinisiatif untuk mengadakan pertemuan di luar kepolisian. Jadi, aman untuk saya asumsikan ya, it's safe to assume that both parties want to settle this amicably, atau kedua belah pihak ini mau menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kita netral aja dulu, kita hadapi dengan kepala dingin. Setelah ini selesai, pasti ya sudah jadi bagian dari isi perjanjian perdamaian bahwa kita akan klarifikasi ke publik dengan satu suara. Ya, supaya masalah yang sifatnya pribadi ini tidak perlu diperpanjang lagi dan para pihak bisa melanjutkan hidupnya masing-masing dengan damai. Kalau saya lihat dari kacamata positif, itu dari pihak pelapor ada niatan untuk merumuskan suatu perjanjian perdamaian yang memuaskan rasa keadilan bagi pelapor itu sendiri. Cuman mengenai siapa yang bakal hadir, apakah cukup dari pihak kuasa hukum saja ataukah prinsipal juga perlu hadir, itu yang masih up for discussion. Kita masih membahas, dari sekarang bolanya di kami ya untuk mengirimkan proposal-proposal yang diminta oleh pihak pengacara dari pelapor. Namun 2025 tak hanya diwarnai air mata. Di tengah deretan kisah pilu hadir pula kabar bahagia yang tak terlupakan. Alia Mas Said dan Thorik Halilintar resmi dikaruniai anak pertama mereka tepat di tanggal kelahiran sang buah hati. Momen tersebut menjadi sejarah tersendiri bagi keluarga Halilintar karena kehadiran cucu laki-laki pertama yang langsung menjadi idola baru dan membawa kebahagiaan besar bagi seluruh keluarga. Sehat, terus bayinya juga nyusunya pintar lagi. Air susunya banyak, alhamdulillah. Milik siapa? Campuran Tori sama Alia. Yang berikan namanya siapa nih? Yang berikan orang tuanya. Abi pesan pokoknya depannya Ahmad gitu. Ya, bisa. Tapi dia udah tahu dulu. Karena dia mau hurufnya A kan. Semua anak Abi kan semuanya Muhammad depannya. Yang laki-laki semua Muhammad. Muhammad Atta. Dapat privilege nanti ya biar Muhammad Said. namanya Muhammad atau Ahmad. Ada privilege ya. Karena pas PP nama, katanya kalau namanya Ahmad, di akhir sana dipanggil duluan. Iya. Dipanggil dengan spesial gitu ya. Spesial biasa. Kemudian arasnya itu dari aras kursi
singgah sana Ada Umar. Umara, Umaranya. Iya. Dan kemudian Umara dari nama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dia mau mempunyai satu leadership dan juga Ya. apa namanya tuh Ketegasan. ketegasan, Dan keadilan, menjadi apa? kewibawaan sehebat Sayyidina Iya. Umar bin Khattab. Dan menjadi orang yang paling cerdik ya. Kalau Sayyidina Umar itu kan Ya, Abqari ya. Abqari, genius. Genius. Kalau saya manggilnya Ahmad. Tadi sih semua pada manggilnya Arash, coba Abi suka panggilnya Ahmad. Kondisi Kala gimana, sehat? Bagus. Bagus pokoknya. Kal, gimana kondisinya di dalam? Kal, gimana kondisinya di dalam? Tadi nggak di dalam sih, sama di luar aja aku sama kakak. Sebagai orang tua Supaya menjadi anak soleh. Anak soleh. Dipelihara dilindungi dari keburukan. Yang buruknya dibuang, dikuburkan. Yang baiknya dipertahankan. Semoga Torik dan Alia menjadi sebaik-baik orang tua. Jadi dengan kehadiran anaknya itu jadi makin mendekatkan mereka dengan Allah ya. Dan mudah-mudahan semua yang Abi ajari bisa ditegakkan di rumah tangganya. Sekarang udah laki yang menjadi ayah dan ibu ya. Ini kan jadi mainan baru nih buat banyak banget. Dipakai halilintar kita udah borong-borong. Oh iya. Kemarin aku bayarin pampersnya baby. Saya satu box. Semoga jadi anak yang baik, pinter, soleha, itu aja sih. Kini, di tahun 2026, kisah-kisah dari 2025 dikenang sebagai potret kehidupan yang utuh tentang kehilangan, ketabahan, harapan, dan kebahagiaan yang silih berganti. Sebuah pengingat bahwa di balik sorotan kamera, para figur publik pun menjalani perjalanan hidup dengan luka dan cinta yang sama seperti manusia lainnya.